Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak sekalian, saya absen dulu kira-kira. Siapa yang tidak hadir hari ini? 98 ya. Siapa? Zakia maksudnya. M Zaki Gani. 98 kan? Adi Karsel. Adila. Aditya. Ahmad Furqan. Ajla. Terangan. Alfa. Chelsea, Dika, Dimas, Terangan, izin, Habibi, Zaki, Terangan, izin, Ferilin, udah masuk juga, Keisa, Keila, izin, Maulida, Adit, Bintang, Fahri, Ragil, Naflah, Natasha, Nia, Nur, Rafa, Raisa, Ripka, Siti, Sukma, Talita, Tengku, Yasmin, Zahra, Zahwa, Zaskia. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita masuk di bab baru ya. Silakan dibuka bukunya, dibaca 3 menit. Berkenaan dengan silakan dibaca 3 menit berkenaan dengan sistem koordinasi reproduksi dan homeostasis manusia. Tapi dalam hal ini kita membahas tentang sistem koordinasi di halaman 23 ya. Untuk lebih konkretnya silahkan dibaca dulu literasi 3 menit sistem koordinasi pada manusia di halaman 24. Iya, silahkan dibaca 3 menit. Jangan lupa anak-anak pada proses literasi ini mohon diperhatikan dengan seksama, manakala memang ada beberapa bahan yang belum kita kenali dan belum juga kita buktikan. Gil. Iya, silakan, cukup ya. Nah, dalam hal ini mungkin ada pertanyaan tentang sistem koordinasi ini sendiri. Jadi sistem koordinasi ini pada dasarnya itu merujuk kepada kalau kita di organisasi itu koordinator kali ya. Nah, siapa nih koordinator dokumentasi atau koordinator humas kan? Nah, kalau biasa di nah, dalam hal ini koordinasi ini lebih kepada, karena ini pembelajaran IPA biologi, lebih kepada sistem kerja yang ada di dalam tubuh. Nah, seperti itu. Jadi konkretnya koordinasi ini lebih kepada si saraf ya, saraf. Nah, mungkin timbul pertanyaan pematik ya. Apa itu koordinasi? Coba dilihat di literasi 3 menit tadi, apa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sistem koordinasi.
Ah, menerima. Nah, menerima. Nah, jadi kalau sekiranya seperti itu, apa kira-kira tugasnya siapa itu? Tadi katanya menerima, mengelola, dan merespon. Tugasnya siapa itu? Kalau di dalam sistem tubuh gitu. Sistem kerja, sistem kerja saraf itu dia balik ke menginformasi tadi. Yang paling utama itu siapa? Kira-kira dalam hal ini. Dalam sistem tubuh manusia itu yang paling utama itu siapa? Oh, otak, otak. Jadi ini kan kemarin sudah kita bahas ada 5 lapisan tubuh manusia. Ada 5 lapisan. Lapisan apa? Lapisan kulit, terus lapisan otot, lapisan jaringan. Nah, jaringan ini termasuk jaringan saraf segala macam. Terus lapisan organ. Sekali lagi tengkorak. Ada 5 lapisan. Nah, dalam hal ini kita lebih konkretnya ke saraf, jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini dari ujung dari atas kepala ini sampai ke ujung kaki. Jadi jari kita bisa menari-menari seperti ini semuanya direspon otak kita. Jadi otak itu nyuruh tangan itu untuk bergerak. Bukan kemampuan kita dewek. Jadi sepersekian detik otak itu bekerja, cek, langsung. Nah, tanpa kita suruh sebenarnya. Jadi sistem kerja saraf itulah yang menyuruh kita itu untuk sama-sama dia bisa bergerak. Nah, konkretnya seperti itu. Jadi sistem kerja saraf ini dari kepala, nah, sampai ke ujung kaki. Mungkin pernah nonton bukan film ya, lebih kepada olahraga tinju, MMA, boxing, ya kan? Ada salah satu yang menarik dari kegiatan itu adalah, jadi wasitnya ngomong, ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh ditinju. Misalkan saja di bagian kemaluan. Nah, di bawah perut itu tidak boleh, dianggap diskualifikasi karena itu sifatnya menyelakai. Nah, yang menariknya adalah tidak boleh ngejab di bagian kepala. Jadi otak itu terbagi menjadi 4 macam ya. Jadi otak kanan, otak kiri, otak tengah, otak kecil. Otak kecil itu berada di bagian sini. Nah, konkretnya adalah pada saat kita atau wasit tadi memberikan instruksi bahwasanya tidak boleh kita nih ngejab di bagian belakang ini karena bakal mengakibatkan fatal. Jadi kalau misalkan mau marah pun mau ini pun ngejabnya jangan di bagian kepala. Jadi usahakan di bagian muka, di bagian tubuh dan anggota tubuh yang ada di atas. Nah, selebihnya ya usah. Seperti itu. Beda halnya kalau olahraga yang lebih ekstrim lagi ya. Kalau MMA atau dan lain-lainnya itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh. Nah, itu ya sistem koordinasi tadi seperti itu. Jadi ada yang memerintah sebenarnya. Ada yang memerintah kita untuk melakukan sesuatu. Ya, ada yang memerintah kita. Nah, itu ya. Apa itu sistem koordinasi? Berikutnya adalah bagaimana sistem koordinasi mengontrol tubuh manusia. Balik lagi, ya. Microchipnya itu kalau di HP itu microchipnya itu adalah ada di otak. Jadi kalau otak kita ini terganggu, ya, secara kebutuhan, secara pemberlakuan dalam sehari-hari, kalau tidak digunakan, akhirnya apa? Sistem kerja kita, saraf kita tidak berfungsi dengan baik. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah apa yang terjadi jika indera manusia mengalami gangguan. Indra tahu indra? Ada yang mengkonkretkan itu ada 5 panca indera. Ya. Apa wae kira-kira? Iya, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa atau pencecap, terus peraba. Jadi ada 5 ya. Ada 5 dalam hal ini. Nah, 5 dalam hal ini inilah yang menjadi kekuatan dari indera itu sendiri. Ya, kekuatan dari indera itu sendiri. Nah, nanti kita ada tayangan berkenaan dengan ini sendiri. Oke, jadi itu ya. Jadi kegiatan itu membandingkan cara kerja sistem saraf. Ya. Pertanyaan pematiknya tadi ya.
Nah ini ya. Jadi apa yang terjadi jika indera manusia itu mengalami gangguan? Tadi kan 5 panca indera kan? Apa yang terjadi kalau 5 itu satu saja lah yang kira-kira tidak bisa berfungsi dengan baik? Apa yang terjadi? Misalkan mata, dia melihat. Nah, mana itu kalau tidak bisa melihat kira-kira? Nah, jadi terganggu lah ya. Terganggu segala kegiatan kita. Begitu juga dengan yang lain, penciuman, hidung segala macam. Jadi wallahu a'lam ya. Beberapa hari ini kan kita dapat berita yang tidak mengenakan. Ada siswi ya, habis dari main futsal apa itu ya, beberapa hari ini meninggal di itu. Ya, saya nggak bisa bayangkan 5 indera ini saja berkurang satu, lagi kita minta ampun ya kekurangan yang kita hadapi. Ini nyawa yang mana itu Allah alam tuh hampir tidak bisa terbayangkan oleh saya kalau misalkan kejadian seperti itu. Allah alam. Jadi hindarilah hal-hal seperti itu. Nanti berikutnya ada perbedaan saraf dan hormon ya seperti itu. Nah, sebelum jauh kita berbicara masalah itu, kita rujuk dulu ke tujuan kita hari ini. Jadi tujuan kita hari ini adalah mendeskripsikan tentang sistem koordinasi manusia. Jadi mendeskripsikan itu kita pelajari dulu apa yang menjadi semua runtutan sistem dari koordinasi manusia. Nanti ada PPT dan juga ada video yang mengantarkan ini sendiri. Terus yang berikutnya adalah mendeskripsikan alat indera yang merupakan bagian dari sistem koordinasi. Itu kegiatan kita hari ini, ya. Oke. Nah, jadi ini bab sistem koordinasi. Sama-sama kita simak apa yang menjadi informasi yang dibagikan. Jadi sekali lagi ini bab kedua tentang sistem koordinasi, reproduksi dan homeostasis manusia. Jadi pembelajaran hari ini hanya membahas satu sistem koordinasi saja. Koordinasi di dalamnya itu tadi ya berupa alat indera dan juga segala macam itu tadi. Oke, sebelumnya saya punya pantun ya. Bolehlah kalau ada cakep-cakepnya dikit ya. Pergi ke pasar beli buah mangga. Jangan lupa beli yang manis. Selamat datang semua. Mari kita mulai presentasi dengan harmonis. Oke. Ya. Nah, ini ya sistem koordinasi reproduksi homeostatis manusia. Pada hal ini kita berbicara masalah sistem koordinasinya saja. Jadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan tentang sistem koordinasi manusia. Deskripsikan alat indera yang merupakan bagian dari sistem koordinasi. Sekali lagi, tadi itu adalah saraf ya, otak kembalinya. Terus juga mata dan sebagainya macamnya. Dan itu satu kesatuan. Jadi setiap jari ini dia ada sarafnya tersendiri. Setiap jari ini saja itu ada sarafnya tersendiri. Begitu juga dengan mata. Kalau mata ini kan ada beberapa jaringan. Ini untuk mata. Di belakangnya ada beberapa jaringan. Ada jaringan tunggal, ada jaringan pemancar. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita ulas tadi. Apa sistem koordinasi? Sudah dijawab tadi. Bagaimana sistem koordinasi mengatur tubuh? Juga sudah dijawab. Dan juga apa yang terjadi jika Anda masih mengalami gangguan, itu juga sudah. Terus juga apa perbedaan saraf dan hormon, ya seperti itu. Nah, lihat di situ. Sistem koordinasi adalah sistem yang mengatur, ya, mengatur fungsi tubuh sehingga organ dapat bekerja secara harmonis. Sistem ini melibatkan 3 komponen utama. Ada 3. Yang pertama sistem saraf. Yang kedua adalah sistem endokrin. Yang ketiga adalah sistem indera atau panca indera yang lebih kita kenal itu seperti itu. Oke. Nah, ini kita berada di lapisan saraf tadi. Nah, ini nah sarafnya. Jadi dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Semuanya nah. Nah, ini merah dan ini ada saraf selambi kiri, selambi kanan, selambi kiri, birik kanan, dan itu ditandai dengan ada jalur masuk dan jalur keluar. Ya. Nah, sistem kerjanya seperti ini. Jadi sistem kerja saraf itu terdiri dari otak, nah, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf. Berfungsi apa? Untuk menerima rangsangan, stimulus dari lingkungan, memproses informasi dan mengirim respon ke organ tubuh yang tepat. Nah, misalkan ya,
disuruh orang tuanya masak air misalkan, yang air sot, kita masuk air dalam teko, kita letakkan tekonya, terus kita hidup ke kompor. Beberapa menit kemudian masak, airnya masak. Oke, pertanyaannya, wah, kalau hari ini sih tekonya sudah ada bunyi ya. Berhubung di rumah itu tekonya tidak berbunyi, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana, ya, bagaimana cara membuktikan air tadi itu bisa masak atau panas? Bagaimana cara membuktikannya? Dengan uap. Oke, satu. Terus belubuk. Oke, itu menandakan bahwasanya air tersebut sudah panas dan bisa masak dan bisa diminum dan bisa dikonsumsi, ya, seperti itu. Terus apa lagi? Tentu saja panas, ya, lebih panas. Nah, kesemua itu tadi hanya bisa kita lihat kan? Hanya bisa kita lihat kan? Apa yang bermain? Indra apa yang bermain di situ? Pada saat proses masaknya air tadi, apa? Penglihatan, pendengaran, penciuman, boleh masuk ya penciuman. Terus nak diraba. Terus di dirasa apa ya? Dirasa atau diraba-raba ya, tapi tidak ditempel ya, diraba. Nah, poinnya adalah diraba ya. Oh, dirasakan, tidak ditempel. Nah, tidak ditempel. Jadi sistem kerja saraf itu merespon apa yang sudah dalam hal ini sudah masak airnya kan, respon. Kok tidak ada bunyi? Kok tidak ada belubuk Bisa lah kita pegang-pegang. Pada saat kita pegang, panas. Artinya itu masih proses. Pada saat dia panas bisa ditandai dengan uap tadi, terus juga tutupnya itu bisa loncat-loncat, kira-kira kayak itu kan. Kelamuan itu bisa kering, ya, bisa beleduk, ya. Nah, itu kira-kira. Jadi sistem kerja yang tidak berani kita pegang tadi itu sistem kerja saraf. Atau terpegang, langsung respon, Jadi dalam tubuh manusia ini ada dua saraf, ya, ada sensor namanya, sensorik, satu lagi motorik. Nah, sensor tadi mendeteksi saja, ya, air panas, udah berani kita pegang, ya, kita rabu-rabu, kan uapnya sudah terasa itu panasnya. Nah, itu sensorik. Motoriknya pada saat terpegang, pada saat terpegang. Nah, itu ya. Jadi sistem kerja saraf itu seperti itu, ya. Nah, di sini menariknya ada sumsum tulang belakang, yang di belakang. Jadi jangan kalau nyampak misalkan itu, kadang-kadang ada beberapa sebagian dari kita ini nyampak itu ke arah belakang. Pacar tidak nyampak tuh ke arah depan ya. Itu pacar di setting dah ya. Nyampak tuh ke arah depan atau ke samping ya. Jangan tiba-tiba ke belakang. Jadi ke belakang itu bisa mengakibatkan saraf ini tadi. Ya, seperti itu. Ya. Terus terdiri dari dua, ada SSTP, sistem saraf pusat, otak, sumsum tulang belakang, dan juga yang kedua adalah sistem saraf tepi, SST, semua saraf yang terletak di bagian SSP. Ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat tayangan sistem penjelasan lengkap sistem kerja saraf. Ya. Tambah jauh. Itu ada tayangannya juga ya, dilihat. Nah, itu bentuk informasi yang dari luar ke dalam tubuh. Nah, ini sistem kerja sarafnya, direspon, lalu ke atas. Nah, di sinilah
letak dari saraf itu tadi. Dalam hitungan sepersekian detik itu langsung ditransfer ke jari-jari. Nah, respon masuk, masuk. Nah, ini sum-sum tulang belakang tadi. Nah, kadang kita merasa sakit kalau dia terpotong satu saja, satu saja kita tidak bisa ini akan mengganggu sistem kerja saya. Pembiasa saraf sadar atau somatik. Nah, itu saya. Di otak kita ini juga ada cairannya. Jadi otak itu kan pernah nengok otak kambing. Nah, otak kambing itu nggak dibuat orang pempek, ya dibuat orang pempek. Nah, otak itu sebelum dibelek itu ada cairan. Jadi otak itu lembek. Kalau ada cairan itu lagi kita bisa otak bisa berenang di dalam ini. Jadi pokoknya ada apa pembukuan darah, pembuka cairan. Nah, dia otak tadi ada oh, nah, intinya sih lebih kepada menjaga otak, menjaga pikiran. Kalau pikiran kita jernih, nah kekurangan oksigen juga tidak begitu baik. Begitu juga dengan kebutuhan tentang kamera sendiri. Okay. Kadang-kadang kita main HP atau ngantuk, lepas kan? Kenapa? Karena otak kita istirahat, ya kan? Nah, sengaja tertidur, ini terlepas. Kenapa? Otak kita tidak menyuruh ke organ daging atau sistem kerja saraf tidak terganggu. Jadi makanya HP itu nyampak dengan sendirinya. Karena mata kita mati, mata kita menjem, jadi tidak ada saraf, tidak ada otaknya, tidak menyuruh tangan dan demikian. Dibanding itu kita dalam keadaan normal. Nah, nih pada saat kita ke tentu tawon atau apa, nah itu juga direspon. Nah, dengan sendirinya, ya gatal dengan sendirinya tanpa disuruh. Kalau nyamuk gatal, tepak nyamuk, tanpa disuruh. Nah, itu sistem kerja saraf. Jadi sampai sekian detik perintahnya itu dari otak ke tangan ke ini bergerak sepersekian detik. Nah, termasuk ini juga, misalkan ada lotion, ada lampu, kan masuk di pori-pori, ya, masuk dari panca indera, saraf itu merespon itu. Kalau tidak cocok, apa yang terjadi? Masker saja, kan? Ya, facial apa kalau tidak cocok, yang terjadi memutum, terbakar. Nah, itu seperti saraf. Nah, apalagi terganggu seperti ini, tersumbat misalkan. Inilah kadang-kadang yang membuat beberapa sebagian dari kita itu stroke. Stroke itu karena sifat kerja sarafnya tidak lancar darah.
Kalau berusaha berkali-kali, kamu akan bisa mengingat setiap kata pada naskahnya. Nah, nanti ada penelitian juga dengan ini. Saya coba teliti juga seberapa cepat saraf itu bekerja untuk menyuruh mata mendengar dengan direspon otak. Ya, ya. Setelah ini nanti ada kegiatan yang memungkinkan di situ. Nah, poinnya semuanya ada di otak pada dasarnya. Ya, pada dasarnya semuanya ada di otak. Kemarin kan ada nenek-nenek lagi yang kesini. Hari Senin aku masuk kemarin. Yang dua mereka berlima. Nah itu alumni SMP 4. Alumni SMP 4 tahun 62 sampai 69. Nenek-nenek yang datang kemarin bukan guru atau penelitian. Alumni SMP 4. Pernah belajar di SMP 4 tahun 62 sampai 69. Nah, bayangkan masih itu kali. Jadi menariknya, saya ngomong sama bapak ibu-ibu itu, ya, kok bisa nyampe seusia itu ya? Usia mereka tuh 70-an, 76 tahun yang paling tua, yang paling rendah itu 70 tahun. Apa resepnya saya bilang? Ya, apa resepnya? Resepnya itu adalah otak, jaga otak. Jadi otak ini jangan stres. Lihat, yang kita lihat orang-orang di Korea segala macam itu. Itu karena stres. Jadi mereka seperti itu arahnya. Jadi otak itu jangan stres pada dasarnya. Kalau dia stres, kita lanjutkan ya. Nah ini masuk ke penjelasan mengenai sistem kerja saraf itu sendiri. Nanti saya jelaskan juga berkenaan dengan ininya. Nah ini untuk penjelasan yang kedua. Kalau tadi itu mengenai perjalanan ya, kalau ini kita masuk ke bagaimana sistem kerja sarafmu. Nah, jadi dua tampilan video tadi. Lihat lagi, ada neural. Nah ini yang kita akan pelajari hari ini nih, ya yang kita akan pelajari. 86 miliar yang saraf di dalam tubuh kita, saking banyaknya. Kalau ada orang mau bunuh kita dengan tidak melihat sistem kerja ini, luar biasa. Kayak kemarin kasus itu luar biasa. Ada neuron. Nah itu berjalannya. Jadi ada akson. Akson ini yang berada di tengah. Ada dendrit nanti. Nah, ini bagian-bagiannya. Movement, instruction, dendrit, dan yang di ujung-ujung. Badan sel, nukleus, inti sel. Nah ini apa nih? Sering juga ya. Spiral itu ya. Hormon. Burungnya di dalamnya. Jadi akson kalau dia panjang,
Jadi suhu miring bukti di atas 120 fps. Lalu how do it work? Nah, ini cara kerjanya. Bergerak itu direspon atau direspon diperintah ke jari. Ya, perjalanan dari next yang di ujung memberikan informasi dilanjutkan ke badan sel, nukleus dan akson, terus dihubungkan juga dengan yang lain. Dihubungkan juga dengan yang lain. 86 miliar di dalam tubuh kita. Ya. 10 lagi lama lagi 86 miliar. Bergerak, merespon lalu bergerak. Ya. Sebenarnya belajar IPA ini makin dekat dengan ilmu Tuhan. Belajar IPA makin dekat dengan ilmu Tuhan. Ya. Makin banyak pengetahuan yang kita tahu, makin merasa bujang, makin merasa dunia ini banyaknya informasi yang belum kita tahu. Itu saja. Dari peneliti ini, ya, lautan di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan hanya 0,sekian% saja yang dibukakan. Makanya hari ini itu banyak ya, ada informasi di laut, ada Poseidon, ada makhluk-makhluk astral lain di bawah laut, ya, yang tidak terdeteksi pada dasarnya. Karena di dalam Al-Quran juga hanya sekian detik, ya, yang bisa diungkap. Nah, itu kira-kira ya, itu yang kira-kira bisa ditampilkan dalam hal ini. Oke, jadi silakan nanti ke kelompoknya masing-masing. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing dan bentuk bulatan. Bentuk bulatan. Silakan ke kelompoknya masing-masing berbentuk bulatan. Jadi bulat. Ini tinggal dibalik, baik. Balik. Nah, bentuk bulatan. Jadi kerjanya kerja kelompok. Nah, untuk bulatan. Oke. Saya bagikan sticky note ya. Antum silakan isi apa yang menjadi ini ya. Aku tahu, aku ingin tahu dan tidak tahu. Sesuaikan saja kelompoknya masing-masing. Nah, sesuaikan kelompoknya masing-masing. Di mana ini? Di sini. Nah, berbentuk bulatan saja. Bulatan ini kemana? Mana kelompoknya? Mana yang lain? Nah, sih bulatan kayak itu. Oke, saya bagikan sticky note sebagai penanda kegiatan ini akan kita mulai. Ya. Nah, sticky note ini silakan antum isi sekarang apa yang antum sudah tahu, ingin tahu. Oke. Oke, 2, 3, 4. Ini sini ya? Itu kemana? Rapat di sini. Oke, coba. Tugasnya adalah sambil mendengarkan apa yang menjadi rujukan kegiatan kita pada hari ini, antum silakan tulis dulu. Saya kasih waktu 3 menit untuk menuliskan apa yang menjadi kebutuhan antum. Ini ya. Aku tahu tis ya. Ini tabel tis. Aku tahu, aku ingin tahu, dan aku sudah belajar. Ya, seperti itu. Dari yang kegiatan dari awal yang saya jelaskan tadi. Itu ada. Nah. Oke, apa yang sudah antum ketahui tadi? Saya kasih waktu 3 menit lah ya.
Mau dibuat tabel sama kayak depan juga tidak masalah. Ya. Nanti kita tempel itu nanti di sticky note-nya itu di dinding itu. Ya, silakan. Tuliskan saja. Aku tahu itu apa tadi, ya. Yang berkaitan dengan kegiatan kita tadi, ya. Wah, misalkan. Nah, inilah tabelnya. Aku tahu, aku ingin tahu, dan aku sudah belajar. Berkenaan dengan eh, sistem koordinasi. Berkenaan sistem koordinasi. Sistem koordinasi tadi ada panca indera, ya kan? Nah, yang tahu kalau panca indera kan sudah pasti tahu. Nah, masuklah tuh. Yang tidak tahu tuh apa? Nah, penjelasan tentang ini tadi. Ah, iya. Silakan, 3 menit. Idana buat tabel juga tidak apa-apa, ya. Buat tabel juga tidak apa-apa. Sudah kira-kira? Kalau sudah, silakan ditempel di dinding. Yang sudah siap menempel, silakan tempel di dinding. Silakan. Sudah, silakan tempel. Sudah. Ya, silakan tempel. Ya, ada apa-apa. Ya, silakan. Sini, bebas deh. Tempel deh. Ah, ya, tempel deh, bebas. Nah, iya, yang sudah silakan ditempel. Ya, bebas-bebas saja, ya. Nanti kita samakan persepsinya. Oke, setelah itu silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita lanjutkan untuk struktur sel saraf sekarang. Kembali lagi ke struktur sel saraf. Ya, yang sudah silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kenapa? Nggak nempel? Nah, silakan. Yang sudah silakan. Iya.
Ya, sudah, silakan. Oke, sembari teman-teman menyelesaikan, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Silakan lihat di layar. Silakan untuk yang lain lihat di layar. Ini ada nih kalau mau ini. Sudah? Yang lain sudah selesai? Kira-kira? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di situ tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa. Iya. Oke, diulang dilihat. Ayo. Oke, sambil menunggu kawan-kawan, lihat di PPT-nya struktur sel saraf. Nah, ini yang ditampilkan di video tadi ya. Ini terlalu cepat, mungkin ini saya jelaskan lagi secara detail berkenaan dengan apa saja yang menjadi struktur kerja sel saraf itu sendiri. Ya. Oke, lihat tadi di bagian A, nah di ujung-ujung ini dendrit berfungsi menerima rangsangan dari sel lain. Jadi sifatnya dia ini saling ikat satu sama lain. Kan tadi 86 miliar. 86 miliar. Ini yang bagian terkecilnya. Jadi di dalam tubuh kita ini saling ikat satu sama lain. Nah, yang mengikatnya itu adalah si dendrit ini tadi. Ya, KG ini ketemu lagi dengan ujung ini dan lagi dihubungkan antara sel saraf dengan sel lainnya. Nah, ini nah. KG A dengan G ini, KG ini yang pertama nih. KG yang kedua nih, A di sini bergandengan dengan G. Terus sampai 86 miliar. Nah, bayangkanlah. Nah, ini dendrit fungsinya menerima rangsangan dari sel lain. Nah, langsung kita ke G misalkan. G ini adalah si penangkap sinapsis untuk menghubungkan antar sel saraf dengan sel lainnya. Nah, itu ya. Terus yang kedua di B. Ya, B ini adalah nukleus fungsi. Oke, ya. Nah, ini yang B. Yang B ini adalah nukleus fungsinya, pusat aktivitas sel saraf. Ini pusatnya. Ya, pusat dari kegiatan. Yang ketiga adalah badan sel saraf. Nah, di badan sel saraf. Jadi yang bentuknya kayak runcing-runcing ini, yang melingkar ini, di dalamnya ada nukleus adalah badan sel saraf. Untuk meneruskan rangsangan dendrit, ya, rangsangan dari sini diterus ke akson. Ke akson, lalu ke G, sinapsis untuk menghubungkan antar sel. Jadi dia langsung ya dari otak ceng langsung bergerak tangan ceng ya. Padahal ini runtutannya ke sini sarafnya. Tapi sepersekian detik berjalan, sepersekian detik berjalan, sepersekian detik berjalan. Tidak kita nyuruh, tangan garuk ke ini gatal, tidak. Langsung sepersekian detik. Oh, kalau ada jamak Pak, jangan nunggu perintah, tangan tepak ke nyamuk. Ya, nyamuknya lah lari. Tangan tepak ke nyamuk. Wah, lari nyamuknya. Ada. Lagu biar kau bisa tahu. Nah, ya gantian lagi. Lama-lama jebol kalau ini. Oke, jadi itu ya. Jadi badan sel untuk meneruskan rangsangan dari dendrit ke akson. Ini akson ini. Ya. Terus yang D ini adalah selubung isolasi yang pelindung akson. Nah, ini pelindung. Aksonnya itu yang kecil itu nah. Ini pelindungnya. Ya. Terus yang E adalah sel squam untuk membentuk myelin. Nah, sel squam ini sel tadi. Ya. Berikutnya adalah nodus Ranvier untuk mempercepat rangsangan tepat masuknya ion.
Nah, itu yang F tadi. Di tengah-tengah ya, jeda antara dari D ke E. Nah, di tengah-tengah itu dinamakan dengan nodus transfer. Ya. Oke. Nah, sistem kerja endokrin. Kalau tadi itu sistem kerja saraf kan ada 3 nih. Ya, ada 3 nah. Ya. Jadi sistem saraf sekarang sudah selesai, ini sistem endokrin. Ya. Nah, sistem endokrin ini adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari kelenjar. Ya, kelenjar yang menghasilkan melepasnya hormon dari aliran darah. Hormon-hormon ini adalah zat kimia bertindak sebagai pembawa pesan yang mengatur sebagai fungsi tubuh termasuk pertumbuhan, metabolisme, reproduksi dan keseimbangan internal tubuh. Misal baik. Misal ke ingus. Ya, bayang deh kalau ingusan tidak kau buang, ya, atau batuk, dahak batuk, ya, dahak itu kan kotor di dalam tubuh, itu kotor. Nah, di paru-paru tentunya ya, kotor. Dan itu berproses. Tidak dalam tubuh kita nih, kita masuk ke ini terus kelenjar terus tidak bisa keluar, itu dikeluarkan, diproses. Nah, pembawa pesan, batuk, apa fungsinya? Kokok, terus apa? Ada dahaknya. Ngapa? Responnya dalam tubuh bisa jadi demam, pusing segala macam. Nah, pembawa pesan. Kelenjar tadi pembawa pesan. Tapi itu yang lebih ekstrimnya lagi di bagian sini ada yang namanya kelenjar getah bening. Ada juga kelenjar ludah. Penting nggak ludah? Kira-kira untuk apa lagi kira? Boleh. Untuk perasa juga boleh. Untuk apa lagi? Untuk perasa. Untuk apa lagi? Memperlancar makanan masuk ke dalam tubuh. Itulah gunanya. Bayang nggak kalau nak kata ludah kan? Halal nggak ludah tuh? Ya halal lah. Ya di dalam tubuhnya saja. Kalau lagi batuk, nah jangan dibuat halal. Wah, halal kata bapak. Oh jangan, batuknya itu yang bahaya. Kalau misalnya kau buang. Nah, fungsi air ludah itu tadi mengeluarkan barang yang tidak berguna di dalam tubuh itu untuk keluar. Ya, keluar. Nah, itu ya. Terdiri dari apa? Terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin melepaskan hormon ke dalam tubuh. Hormon-hormon ini mengatur berbagai proses dalam tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Ya, di awal sudah saya kasih tahu juga bagaimana bereproduksi, bagaimana apa saja segala macam. Ya, itu juga nanti akan jelaskan juga di bab ini juga nanti. Terus yang ketiga adalah contoh kelenjar endokrin, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid. Pernah dengar? Nah, mematikan juga tuh. Nah, jadi hati-hati. Dari mana itu timbulnya? Kelenjar tiroid, pola hidup dan pola makan. Ya, yang penting itu adalah pola makan. Makannya yang yang mengandung MSG atau sasa segala macam, jangan terlalu banyak. Ya, tuh kelenjar tiroid. Ada pankreas, kelenjar adrenal, dan kelenjar pituitari. Nah, itu konkretnya. Itu balik-balik lagi apa? Sistem kerja endokrin. Berikutnya adalah kelenjar endokrin utama itu kelenjar hipofisis, sering disebut sebagai master gland karena mengatur fungsi kerja endokrin lainnya. Terus kelenjar tiroid mengatur metabolisme tubuh, kelenjar adrenal menghasilkan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, ya. Terus juga ada pankreas menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. Ini pankreas nih. Kalau pankreasnya sudah tidak berfungsi dengan bagus, alhasil bakalan naik nih. Ya, kadar gulanya bakalan naik. Kalau bakalan naik apa? Diabetes baliknya. Kalau diabetes akut ada 2 nih diabetes. Ada yang kering, ada yang basah. Yang kering makan tubuh, badannya kurus. Kalau yang basah move, cuman kalau kena luka dikit baik, itu bakalan mengalir ya, infeksi dan sebagainya macam. Semuanya berbahaya karena apa? Karena kadar gula dalam darah terlalu banyak. Ya, intinya sih pola makan. Pola makan tuh harusnya jangan banyak jajan di luar. Karena di luar itu jauh lebih berbahaya daripada yang ada di dalam rumah. Kayak itu. Terus yang terakhir adalah kelenjar gonad.
Testis pada pria dan perempuan menghasilkan hormon reproduksi seperti testosteron, estrogen, dan progesteron. Setelah ini nanti akan kita bahas seutuhnya tentang reproduksi dan sebagainya macamnya. Ya, kesimpulannya adalah sistem kekebalan endokrin berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, mempengaruhi perkembangan fisik, fungsi mental, dan kemampuan tubuh untuk merespon stres. Nah, itu tadi nenek-nenek yang datang kemarin, yang alumni itu mereka tidak stres. Makanya mereka punya usianya jauh lebih panjang daripada manusia yang lainnya. 76 tahun, bayangkanlah. Ada nenek-nenek bawa mobil Agya kemarin 76 tahun, masih nyetir mobil. 76 tahun, luar biasa kan? Masih nyetir mobil. Ya, seperti itu. Oke, nah ini balik lagi kita ke panca indera. Di situ ada apa? Ada penglihatan, ada pendengaran, ada perasa, peraba, dan penciuman. Panca itu dalam bahasa Jawanya adalah 5 ya. Indra itu ya panca indra. Indra kelima nih tadi ya. Nah, yang kesemuanya itu merujuk ke mana? Ke otak itu. Kuping bisa tidak digerak ke? Bisa. Ada sebagian dari kita tuh bisa gerak ke kuping, bisa bergerak. Ya, ada biasa. Mata ya ini ya seperti itu. Panca indera adalah organ atau struktur dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk mendeteksi rangsangan dari luar dan mengirimkan informasi ke otak untuk diproses. Setiap indera memiliki reseptor ya, khusus yang sensitif terhadap sensasi tertentu seperti cahaya, suara, bau, rasa, tekanan. Nah, tekanan. Ya, dicubit. Ya, sakit. Aduh. Nah, itu balik ke otak dan informasi ke mulut untuk bilang aduh itu tadi. Bayangkan kalau udah sakit nggak ngomong misalkan. Nah, jadi semuanya berfungsi dengan baik. Terus terdiri dari organ indera seperti mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah, bertanggung jawab untuk mendeteksi rangsangan dari luar seperti cahaya dan bau ya. Informasi dari indera ini dikirim ke otak. Oke. Ya. Nah, panca indera juga ya, penglihatan mata bertanggung jawab untuk mendeteksi cahaya, memungkinkan kita untuk melihat retina di lingkungan. Nah, jadi jangan kontak langsung dengan matahari, jangan ditantang mataharinya. Ya, 3 menit saja mata kita retina itu hancur. Kalau mandang matahari secara telanjang. Secara telanjang itu maksudnya tidak ada kacamata misalnya. Yang UV atau kortek UV misalkan. Kalau bisa langsung ditantangnya itu, 3 menit udah rusak mata. Korneanya mata. Dikit baik, coba baik. 3 detik saja. Terus tinggallah ke tempat lain. Berkas cahaya matahari tadi akan timbul di penglihatan setelahnya. 3 menit. Nah, pindah ke. Nah, ini sanggup untuk melihat hal yang di luar dari ambang penglihatan kita. Kayak itu. Tapi lebih enaklah gelap sebenarnya. Kalau terang kayak ini, kalau kita tantang nggak bisa. Tapi kalau gelap, itu mata itu berakomodasi dengan sendirinya. Mati lampu, cek, 3 detik tidak nyingok, 5 detik baru mulai. Cek, ya. 5 detik itu masih mulai, cek. Nah, mata itu berakomodasi atau bekerja 2 kali. Jadi indera penglihatan ya, jangan ditantang matahari itu, jangan ditantang. Jadi sifatnya itu seberkas cahaya masuk saja, seberkas cahaya saja masuk. Jangan ditantang nian, ditantang. Wah, rusak. 3 menit baru rusak mata. Enggak? Saya jamin 3 menit itu rusak. Karena matahari itu jangan ditantang. Ya, berikutnya adalah indera pendengaran. Nah, inilah ya. Jangan kalau ada organ, misalkan organ tunggal, jangan di bawah salon. Iya, jangan di bawah salon atau duduk di samping salon. Nah, jangan, usahakan kalau kondangan duduk jangan di samping salon. Karena telinga kita itu punya ambang batas pendengaran. Tapi yang ada malah pecah genang telinganya bisa keluar darah. Mending kalau cairan kuning masih bisa diobati ya. Kalau cairan darah itu pecah genang telinganya tidak bisa diobati. Ya, recovery-nya itu panjang bertahunan. Telinga mendeteksi gelombang suara, bagian dalam telinga terutama koklea mengandung sel selaput yang merespon getaran suara yang mengirim sinyal ke otak. Sebenarnya sama nih konsepnya, sama kayak sound ini. Nah, jadi telinga itu ini mengadopsi dari telinga. Jadi yang dimaksudkan dalam koklea ini tadi adalah ini, yang hitam ini, yang kecil ini. Nah, itu bermain nanti. Deng. Nah, ini. Yang hitam kecil ini ya.
Nah, selebihnya dan telinga. Itu gendang telinganya. Jadi gendang telinga itu menerima respon atau menerima suara atau getaran dari luar, direspon ke telinga dan dibaca oleh otak. Indra penciuman dari hidung ini mendeteksi bau melalui reseptor yang di mukosa. Bau yang terdeteksi kemudian diubah menjadi sinyal saraf dan dikirim ke otak untuk diinterpretasikan. Ya, misalkan itu di rumah misalkan, kayaknya ada bau gas ya. Nah, mulailah kan berpikir gitu, bau gas. Jangan ke depan, ke belakang kan, harusnya kan. Otaknya kan ngasih informasi kan kayak itu. Gas di mana ya? Oh, di dapur. Nah, bau gas tadi. Di ini dulu nih. Oh, bukan kayak yang di sini. Kayaknya kompor di sebelah ini. Nah, itu. Jadi penciuman tadi untuk jadi maps juga, jadi maps dan direspon otak untuk bergerak, tangan, mata, telinga di mana kira-kira. Nah, sehingga efek keberlanjutannya tidak akan terjadi. Ya, kebakaran lah, meledak lah dan sebagainya macam. Ya seperti itu. Terus indera perasa. Lidah mendeteksi rasa melalui papila yang mengandung sel-sel pengecap. Ada 5 dasar yang dapat dideteksi: manis, asin, asam, pahit, dan umami. Umami itu semacam apa ya? Hambar kali ya. Hambar. Nah, itu di bagian ini. Di bagian ujung lidah, terus di bagian samping lidah. Ujung lidah ini biasanya manis. Di samping-samping ini asin, pahit, asam di samping-samping. Nah, samping-samping. Bukan di gigi ya, lidah. Maksudnya di lidah, di sampingnya dan di depan. Nah, itu mengecapnya. Yang paling bagus itu sebenarnya sistem kerja hewannya adalah kucing. Ya, kucing itu paling baik panca inderanya. Kucing itu. Sebelum dia antum kasihlah makan, ya, jeroan misalkan. Kasihlah jeroan bekas bongkar ikan, perut isi perut ikan, kita kasih ke kucing, diciumnya dulu senggol-senggolnya. Nah, sudah itu diyakini itu tidak bisa dimakan, lari dia. Nah, itu ya, dia udah bisa ngerespon hal-hal itu dewek untuk di kucing ya. Kalau kucing sudah bisa berani makan, artinya bagus juga untuk manusia. Beda dengan anjing. Kalau hasil kerjanya anjing itu berbeda dengan manusia. Kalau kucing ya, tempat bak mandi saja, bak mandi ya, sering kan kalau kucing tuh jilat minum ya. Nah, itu masih halal. Masih halal karena sistem kerja kucing dengan manusia itu sama. Ya, hampir sama lah kategorinya. Tapi kalau anjing itu ada beberapa bagian dari anjing itu yang haram dan najis untuk kitanya dewek. Makanya anjing itu tidak dipakai. Nah, malah bagus ke kucing ya. Oke, indra terakhir adalah indra peraba atau kulit. Kulit memiliki reseptor untuk mendeteksi sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan rasa sakit. Informasi ini dikirim ke otak melalui saraf somatosensorik. Nah, balik lagi ya, sensorik. Kesimpulannya adalah indra-indra ini bekerja bersama-sama untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang lingkungan sekitar kita, memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan dunia secara efektif. Ya, seperti itu. Sehingga kita tidak berada dalam konteks apa? Konteks yang kekurangan. Semua panca indera itu ada terpenuhi, ya. Oke. Nah, ini penjelasan mengenai panca indera. Silakan kita lihat lagi ya. Sebenarnya ini masih cocok untuk di kelas SMP ya, masih cocok ya, karena ini penjelasannya cukup mudah untuk bisa didengar. Nah, sekalian baca bahasa Inggris. Indra penglihatan itu sight, hearing, dan juga smelling. Terus juga touch, don't touch, nah, ya kan. Terus mouth, oh taste, wah mengecap ya. Tester, nah, kalau bahasa bisnisnya taste atau tester.
Ice. Positifnya ya, mengenalkan keluarga, ada alarm, kicauan burung, cium, ya, cium, kemudian belajar tulis, mencium aroma, ada bau, kalau ketemu sampah, harum, ketemu bunga, terus tangan, rabai, di skin, ya, skincare, peremajaan kulit artinya. Nah, skin itu kalau game apa? Ganti cover ya. Nah, respon peraba mandi, ya. Terakhir ini lidah, ya. Kita lagi. Wah, kan es krim ya. Oke, itu ya. Kita lanjutkan. Oke, ini penjelasan lengkap tentang panca indera. Oke, sudah paham lah ya. Ini di tingkat SD sedang. Kita lanjutkan saja. Ini kegiatan kita tadi ya. Terus sekarang, nah ini ya. Sekarang kita uji mata dan mulut kita. Nah ya, silakan perintahnya. Ini kita ya bolehlah itu speaking juga ya. Tapi ini langsung uji stroke namanya. Uji stroke ini adalah melakukan uji stroke, peserta diminta untuk membaca kata-kata berwarna ya yang dicetak dengan tinta warna yang kongruen. Peserta diminta untuk membaca kata-kata berwarna yang dicetak dengan tinta warna yang tidak kongruen. Lihat perintahnya. Membaca kata-kata warna dan tidak kongruen. Nanti saya jelaskan. Peserta diminta untuk menyebutkan warna. Peserta diminta untuk menyebutkan warna sebenarnya di kata-kata tersebut. Nah, sekarang ya coba berpasang-pasangan. Nah, ini pasangan ini berpasangan. Dari pasangan, dari berpasangan ya. Dari pasangan, catat waktunya. Gantian kan ya? Nah, coba. Pasangan, jadi pasangan. Pasangan. Oke, pasangan ya. Oke. Lihat perintahnya. Peserta diminta untuk membaca kata-kata warna. Dicetak dengan tinta warna kongruen, ya. Cetak dengan warna-warna yang sudah bisa terkenal lah ya. Terus peserta diminta membaca kata-kata berwarna yang dicetak tinta warna yang tidak kongruen. Nah, mungkin pusing ya. Poinnya di sini, peserta diminta untuk menyebutkan warna yang sebenarnya. Warna yang sebenarnya, oke? Siap kira-kira? Ya, oke. Catatlah masing-masing, oke? Saling ini, saling apa? Gantian. Catatlah masing-masing, nanti gantian ya. Siapa dulu nih yang main pertama? Nah, silakan yang main pertama dulu silakan gantian. Kakek setelahnya baru
baru yang lain. Ya, oke. Ya, jangan dicatat juga, nggak usah dicatat. Tengok main. Kamu apa tadi main? Nah, ya, yang nyatet. Bukan yang nyatet, yang ini. Yang nyatet. Yang tengoknya udah nyatet, tengok. Oke? Mulai. Mulai. Sepersekian detik ya. 3 detik saya pindah. Nah, saya ulang lagi. Ini lihat di sini. Peserta diminta baca. Nah, ini kan. Bapak nak jelaskan lagi. Peserta diminta untuk menyebutkan warna sebenarnya dari kata-kata tersebut. Dari kata-kata tersebut warnanya. Ya? Iya, pokoknya inilah yang mulainya di sini. Kalau Bapak ini kan kaget laju ini. Ini ngetes ya, uji stroke ini untuk uji mato dengan mulut. Sinkron enggak mato dengan mulut? Ya, direspon otak langsung enggak kira-kira? Oke? Sudah? Sepersekian detik ini Bapak ganti ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, gantian. Yang mana tadi pencatatannya? Nah, pencatatannya yang mana? Ada yang kebolak-balik tadi kan? Direspon oleh mata, otak, dan telinga. Ya. Nah, saya balik ya. Untuk yang pemain kedua. Saya balik untuk pemain kedua. Ya, pemain kedua saya balik. Oke? Siap? Tadi siapa kedua? Nyebut galau dari tadi ya. Nyebut galau dari kakinya. Oke, jangan lihat. Oke, mulai. Satu, dua, tiga. Tadi ada yang juga ya, ini juga kepleset, ya kan? Nah itu dinamakan dengan uji stroke. Ya, uji stroke. Jadi sinkron antara mulut, telinga, penglihatan, mulut dengan otak, sinkron dah. Ya itu. Nah ya, ini yang pengalihan isu tadi. Ya, kongruen tadi nah pengalihan isunya apa? Peserta diminta membaca warna dengan tinta warna yang kongruen. Yang kongruen itu ada yang membedakan. Nah, harusnya ini warna hitam, tulisannya merah. Nah, itu di stroke itu. Jadi pengalihan seperti itu. Tapi poin yang terakhir adalah peserta diminta untuk menyebutkan warna yang sebenarnya itu. Nah, ini hitam, apa? Pink, merah. Sebuahkan detik baru berpikir kan? Abu-abu. Nah, itu kalian isunya. Merah, putih. Oke, pertanyaannya, mengapa kalian kesulitan membaca warna? Jelaskan perang yang terjadi di otak kalian pada saat melaksanakan kegiatan ini. Nah, perang ini mana? Antara mata ya dengan mulut, di situ perangnya. Nah, ternyata bisa sebenarnya, tapi tidak secepat itu kan, sekian detik. Ya, mungkin menit detik ke-5 mungkin baru bisa nyamber ya. Oke, jawabannya adalah karena otak manusia lebih cepat aktivitas membaca dibandingkan dengan mengasosiasikan sesuatu. Atau bisa dibilang otak manusia lebih cepat mengenali kata dibandingkan warna. Ya, kira-kira. Ya. Jadi itu. Jadi makanya tadi yang putih harus yang abu-abu, ya kan? Disebut putih tadi karena itu tadi perang tadi ya. Lebih enak baca gitu dibandingkan dengan mengasosiasikan. Kalau baca jelas nih hitam galau kan. Kalau ini warna. Nah, oke, lagi. Sekarang untuk yang kuping bolong. Ya, mintalah salah satu dari kelompok kalian untuk duduk dan menutup mata mereka
Pastikan mereka menghadap lurus ke depan. Rancang eksperimen kalian sendiri untuk menguji kemampuan orang tersebut untuk mendeteksi suara yang datang dari berbagai arah. Uji efek perubahan jarak dan pemblokiran salah satu telinga kalian. Jawab pertanyaan itu. Nah, ini masuk dalam diferensiasi kode. Nah, satu baik ya, coba tutup matanya bareng-bareng. Tutup matanya bareng-bareng ya, betul. Membayangkan sekarang ya, membayangkan. Ya, membayangkan. Jangan membayangkan itu apa, jaraknya dekat atau jauh. Oke, ada ambulan nih. Jauh. Nah, oke. Dekat. Terus jauh. Nah, itu ya. Dalam hal ini artinya pendengaran kita baik atau bagus. Karena kita bisa ngerespon, oh ini kalau tidak pemadam kebakaran atau ambulan atau mobil jenazah. Terus pada saat dia jauh kedengar, tapi samar. Pada saat dia mendekati kita makin lama makin keras suaranya, makin lama makin keras. Setelah itu hilang dan jauh ya, seperti itu. Nah, sistem skejo itu masuk dalam konteks uji strobe. Ya, uji strobe. Nah, misalkan berarti kalau di rumah, ya, kalau di rumah. Nah, gas kita bocor kan? Nah, di mana halangannya itu? Di situlah uji strobe-nya. Oh, ini apa? Gas itu bocor, jangan hidup ke api, jangan hidup ke kompor. Yang ada mau meledak. Jadi dia kalau tidak terbuka ruangannya, itu akan meledak. Nah, itu. Di situlah uji strobe-nya. Jadi jelaskan bagaimana jarak sumber suara, apa yang akan terjadi jika seseorang memiliki satu telinga. Nah, lihat. Jelaskan jawabannya adalah semakin jauh sumber suara, maka kualitas dan kejelasan suara akan semakin menurun. Makin jauh makin kecil. Makin jauh makin kecil. Terus apa yang akan terjadi jika seseorang memiliki satu telinga? Masih bisa mendengar, namun kualitas telinganya tidak sebagus dengan dua telinga. Nah, itulah kira-kira ya. Oke, kita kasih applause dulu untuk uji strobe kita hari ini. Kesimpulan dari sistem koordinasi, bahwa sistem koordinasi ini sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan tubuh. Sistem koordinasi memungkinkan organ-organ dan jaringan tubuh bekerja secara terintegrasi untuk merespons berbagai rangsangan dan menjaga stabilitas internal. Memahami sistem koordinasi memberikan wawasan tentang bagaimana tubuh beroperasi secara keseluruhan dan pentingnya menjaga kesehatan sistem ini untuk mendukung fungsi tubuh yang optimal. Makanya jaga, ya, rawat baik-baik, jangan tawuran, ya kan? Lihat kawan kita yang tawuran kayak mana hari ini masih belum bisa bergabung. Nah, itu. Kalau sudah melihat sistem koordinasi ini sangat penting sekali untuk kita jaga. Ya. Itu. Nah, silakan antum buka bukunya, kita asesmen dulu ya. Asesmen formatif. Nah, ini ya asesmen formatif ya. Silakan dicatat. Silakan dicatat dan dicari. Silakan dicatat. Ini penilaian formatif ini. Jadi saya besarkan dulu. Nah, ini sampai 4. Silakan. Nah, silakan dicatat dulu untuk penilaian formatif kita ya. Oke. Kita bahas juga apa yang menjadi tis kita pada pagi hari ini. Kalau tadi itu tisnya itu adalah
eh oh ini ya. Nah, aku ingin tahu dan aku sudah belajar, ya. Jadi kegiatan ini memungkinkan sinyal perintah kepada sistem saraf tahu. Nah, aku ingin tahu jika sel saraf tidak ada, apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi adalah ya kita tidak ada juga. Ya. Kalau saraf tidak ada, kita juga tidak ada juga. Jadi saraf itu sesuai dengan inangnya, sesuai dengan induknya. Ya, kalau induknya itu hidup, tentu saja sistem kerja anak-anak yang lain-lainnya juga sistem kerjanya akan hidup juga. Ya, seperti itu. Dari Aditya. Berikutnya Rafa, sistem koordinasi adalah sistem yang mengatur dan mengontrol tubuh. Aku ini bagaimana kegiatan sensorik dan motorik. Nah, sensorik dan motorik tadi adalah menjawab dari semua kegiatan yang ada yang kita lakukan. Seperti itu. Ya. Oke. Terus lagi aku tahu macam-macam indera penglihatan, mendengar, perawakan. Aku ingin tahu seluruh nama-nama fungsi saraf serta strukturnya. Tadi sudah dijawab ya. Ada dendrit, ada ini, ya akson. Ya, seperti itu. Nukleus dan sebagainya macamnya. Terus aku sudah belajar beberapa alat pembantu bagi orang yang mempunyai gangguan indera fungsi otak. Ya, seperti itu. Oke, jawabannya bervariasi dan cukup bagus ya. Artinya dari awal antum sudah merunut kegiatannya dengan baik. Alhamdulillah hari ini tujuan kita sudah tercapai. Tujuan yang pertama tadi adalah mengidentifikasikan apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini, dan yang kedua adalah mengidentifikasikan macam dan fungsi alat indera. Ya, alhamdulillah tujuan kita terlaksana pada kegiatan hari ini. Nah, inilah ya macam-macam kegiatan yang menjadi rujukan kita pada hari ini. Ini cukup baik, jawabannya bervariasi dan alhamdulillah memenuhi kriteria apa yang menjadi kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Itu kira-kira di sini. Fungsinya itu banyak ya, merespon kegiatan kita, kesiapan kita dalam proses belajar mengajar. Nah, ini ya, 3 kolom berisikan. Jadi hasilnya seperti itu. Oke, anak-anak sekalian, terakhir dalam kesimpulan tadi sudah kita jelaskan ya, bersama-sama kita bahwasanya sistem ya saraf itu saling mengikat satu sama lain. Apalagi refleksinya? Saraf tadi, kalau tidak ada saraf tadi yang terjadi sistem kerjanya terganggu, terus juga tidak berfungsi dengan baik. Panca indera tadi ada berapa? Ada 5. Apa tadi? Penglihatan, pendengaran, peraba, pencecap, dan penciuman. Ya. Nah, itu alhamdulillah sudah paham dalam hal ini. Terus yang terakhir adalah pantun penutup kita kegiatan hari ini. Ya. Oke, bunga mawar harum mewangi, tumbuh indah di tepi taman. Terima kasih atas waktu yang diberi. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke. Ya, thank you. Hope is useful. Ya, semoga bisa tercerahkan kegiatannya. Kita cukupkan juga kegiatan kita pada hari ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.